Cinta Pertama Sang CEO. Bab 261. Alana menahan napas saat video pertama diputar. Arlan kecil dalam bathtub, digendong Alben sambil tertawa saat kaki mungilnya menendang air. Lalu, adegan berpindah ke saat Arlan belajar merangkak, kemudian berdiri, jatuh, menangis, dan tertawa lagi. Ada rekaman suaranya menyebut, "Papa," dengan logat cadel yang menggemaskan. Video berikutnya, Arlan sedang demam, dengan kompres di dahinya, Alben menggendong dan menyandarkannya di bahu. Sambil melantunkan sholawat. Melihat itu, keduanya menitikkan air mata. Betapa mereka telah melewatkan 1 tahun yang begitu berharga. Kata Tante Kalika, Arlan gak suka wortel. Mereka sempat menyamarutnya di bubur, tapi dia tetap tahu. Alana tersenyum dalam tangis. Aku merasa kehilangan 1 tahun yang berharga. Arvin menggenggam tangannya. Sekarang kita punya waktu selamanya untuk mengganti semuanya. Suara Arlan tertawa dari video kembali menggema. Alana menutup mulutnya, mencoba menahan emosi. Dalam layar itu, ada momen-momen yang tak sempat ia saksikan langsung. Tapi ia bersyukur semua tersimpan. La bisa mengejarnya, mengingatnya, dan menyimpan kembali di hatinya. Sementara itu, di rumah keluarga Darmawan, Kalika duduk di pinggir ranjang dengan mata sembab. Bantal di pangkuannya sudah basah oleh air mata. "Kenapa sayang?" tanya Alben, datang dengan secangkir teh hangat. Kalika menoleh, menghapus pipinya dengan ujung selimut. "Aku memikirkan anak bontotku. Biasanya malam-malam begini, Arlan narik-narik bajuku minta peluk. Dia tidur di tengah-tengah kita." Alben tersenyum kecil. Ia duduk di samping Kalika, memeluk bahunya. "Itu tandanya kita memang terikat sama anak itu." Kalika menyandarkan kepalanya ke dada suaminya. "Tapi, kenapa sepi sekali sekarang?" Alben menatap langit-langit sebentar, lalu berbisik sambil tersenyum tipis, "Tenang aja. Anak kedua Arvin nanti kita culik lagi buat tinggal sama kita." Mau tak mau, Kalika tertawa mendengar ucapan suaminya. "Sambil nunggu baca karya satu ini juga ya." Judul, Istri Bercadar Kapten Dingin. Autor, Brata Garis Bawah Yuda. Terima kasih. 11. Suasana rumah yang baru dihuni Alana malam itu penuh dengan kehangatan. Lampu kamar redup menciptakan suasana tenang. Arvin dan Alana bersandar di atas tempat tidur, satu selimut, saling berbagi cerita dan tawa kecil yang terus mengalir. Alana bersandar di dada Arvin. Ujung jarinya menggambar lingkaran kecil di dada suaminya yang polos. Sementara Arvin menyelipkan dagunya di ubun-ubun Alana, menghirup aroma rambut yang ia rindukan selama ini. "Gak nyangka sekarang bisa bersama lagi seperti sekarang," bisik Arvin pelan. "Aku benar-benar pernah berpikir sudah kehilangan kamu untuk selamanya." Alana mendongak untuk menatapnya. Tangannya berpindah, mengusap rahang suaminya yang bersih dan tegas. Arvin membalas menatapnya. "Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Ibu bilang, kamu sempat menjalani operasi pencangkokan sumsum tulang belakang dan Alea yang menjadi pendonor. Aku gak tahu harus bagaimana berterima kasih padanya." Alana tersenyum kecil. "Alhamdulillah, kita sudah melewati semuanya. Maaf, karena dulu aku gak jujur tentang siapa diriku dan tujuanku sebenarnya, sampai menciptakan salah paham di antara kita. Jangan diungkit lagi, yang penting sekarang kita sudah bersama." Alana mengangguk. Arvin kembali mengecup kemihnya dengan penuh kasih.
Lalu, menatap wajahnya dalam-dalam. Segala kerinduan yang selama ini menggunung terlihat dalam tatapannya. Mengikis jarak hingga hampir tak menyisakan celah. Alana dapat merasakan hembusan napas suaminya yang hangat dan menenangkan. Juga bibir lembut yang sedang menyesapnya. Hingga semuanya terasa melayang ke udara. Malam pun terasa semakin hangat ketika dua hati itu kembali menyatu. Tidak ada yang terdengar selain suara napas yang saling beradu. Dunia dan seisinya seperti milik berdua. Tetapi, belum sampai di tempat tujuan, suara dering ponsel terdengar nyaring memecah kesunyian. Arvin berhenti sejenak, menatap Alana yang berada di peluknya. Aku lupa matiin HP. Harusnya kalau malam gak usah diaktifkan, bisiknya pelan, dengan napas yang tidak beraturan. Siapa yang telepon malam-malam begini, Mas? Gak tahu, sayang. Ganggu aja, gerutu Arvin, memisahkan diri sejenak. Tangannya yang kokoh mengulur meraih ponsel yang ia letakkan di sisi lampu tidur. Saat melihat nama yang tertera pada layar, matanya membulat penuh. Ayahmu. Ayah, mau apa malam-malam begini? Kening Alana berkerut. Ya gak tahu. Arvin menghela napas. Gimana? Jawab gak nih? Alana berpikir sejenak, kalau dijawab nanti ketahuan mereka sedang apa. Gak usahlah, Mas. Pura-pura tidur aja. Lagian jam segini telepon orang. Kayak gak ada waktu lain. Tapi kalau penting gimana? Misalnya ibu sakit atau ada hal penting lain, tebak Arvin, mencoba untuk berpikir dari sisi yang berbeda. Aku jawab aja, iya. Alana mengangguk, ia sembunyikan tubuhnya di bawah selimut, padahal ayahnya hanya menelpon, bukan? 12. Video call. Assalamualaikum, Ayah, ucap Arvin sesaat setelah panggilan terhubung. Waalaikumsalam, Alana lagi apa, bro? Tanyanya tanpa basa-basi. Sudah tidur. Barusan. Tapi, dia gak apa-apa, kan? Kening Arvin berkerut mendengar pertanyaan itu. Sebelah tangannya mengusap lengan Alana di bawah selimut, sesekali menjalar ke tengah. Tetapi, langsung disambut Alana dengan cubitan. Iya, Alana gak apa-apa. Dia sehat, Ayah. Baguslah. Titip Alana, iya. Jaga baik-baik dan ingat, dia baru pulih. Kata dokter gak boleh capek-capek. Jangan diajak begadang. Siap, Ayah. Insya Allah, jawab Arvin pelan, sambil mencoba menahan degup jantung yang mendadak kacau. Belum apa-apa, sudah dijatuhi ultimatum. Permintaan itu seperti sebuah peringatan bagi Arvin. Ila lantas menjatuhkan kepalanya ke bantal. Ya ampun, gumamnya menatap langit-langit kamar. Kenapa, Mas? Alana baru keluar dari persembunyian di bawah selimut. Ayahmu itu seperti CCTV spiritual. Dia kayak tahu kita lagi ngapain. Wajah Alana yang semula biasa saja mendadak merah. Kok bisa? Ya gak tahu. Katanya, kamu gak boleh begadang dan gak boleh capek-capek. Udah diulti, padahal babak pertama juga belum selesai. Alana terkikik geli. Pantes tadi ibu minta aku matiin HP di atas jam 10 malam. Jadi, ini maksudnya. Ya udah, lanjut, yuk. Tanggung ini. Tanpa banyak bicara, Arvin langsung mendorong Alana dan kembali bergelut di bawah selimut. Tetapi, belum juga dimulai, sudah terdengar suara kecil dari sisi tempat tidur. Mamna. Keduanya menoleh bersamaan. Arlan terbangun dari tidurnya, menggeliat di dalam box dengan mata setengah terbuka. Alana langsung bangkit. Dia pasti mau susu. Sebentar ya, Mas.
Arvin langsung jatuh terduduk, memegangi kening. Padahal keinginan sudah diubun-ubun dan hampir tak tertahan. Tuh, anaknya juga ikut konspirasi malam ini. Seharusnya di TTP semalam lagi sama Om Alben. Alana sudah turun dari tempat tidur setelah mengenakan jubah tidurnya. Ia beranjak membuat susu. Sementara Arvin segera menghampiri anak lelaki itu dan menenangkan, sambil menunggu Alana membuat susu. Tetapi, belum pernah memiliki pengalaman merawat bayi membuat keduanya tampak bingung. Alana lupa menanyakan takaran bubuk susu untuk Arlan, sementara Arvin kebingungan anak yang rewel tengah malam harus diapakan. Alhasil, kepanikan terlihat di kamar itu. Seperti sepasang remaja yang baru punya bayi. Hari Minggu tiba dengan langit cerah dan angin yang lembut menyapu halaman rumah keluarga Darmawan. Seperti biasa, rumah itu menjadi tempat berkumpul seluruh anggota keluarga besar di akhir pekan. Tawa anak-anak, suara obrolan orang dewasa, dan aroma makanan dari dapur memenuhi setiap sudut. 13. Alben duduk santai di halaman belakang bersama para sahabatnya. Di depannya, taman hijau menjadi arena kecil bagi anak-anak bermain. Sasi menjadi anak paling aktif dan penuh semangat merakit balok bersama Erion dan Bisma. Tak jauh dari sana, Rangga sedang mendorong mobil-mobilan, sementara Arlan dan Alsam sibuk mengejar gelembung sabun yang ditiup oleh Bim-Bim. Aku baru sadar, gumam Yo sambil mengusap dagunya yang ditumbuhi rambut halus. Mainan anak sekarang lebih canggih dari zaman kita dulu. Alben tertawa kecil. Ya, tapi tetap saja yang bikin senang itu tawa anak-anaknya. Lihat Arlan, dia seperti baru mengenal dunia. Bara mengangguk. Tersenyum lega sambil melirik Arvin yang sedang mengawasi putranya bermain. Di dalam rumah, suasana tak kalah hangat. Para wanita duduk di sudut ruang tamu, berbagi cerita sambil sesekali mengawasi anak-anak mereka lewat jendela besar. Alana menarik napas panjang. Aku masih sering bingung gimana cara ngatur jadwal tidurnya Arlan. Kadang dia bangun jam 2 pagi cuma buat main. Alea terkekeh. Normal, kok. Waktu awal punya Sasi juga aku kayak zombie. Untung ada suamiku yang paham detail soal dunia bayi. Dari makanan sampai suhu air mandi, dia tahu semua. Dulu dia ngasih aku tabel jadwal ngasih ASI dan jam tidur Sasi, tambahnya sambil tertawa geli. Alana ikut tertawa, walau matanya tetap menyiratkan sedikit kelelahan. Tapi, ada kebahagiaan yang tak terbantahkan. Ia bisa merawat putranya sendiri, tanpa dibantu babysitter, walaupun Arvin sudah menawarkan. Ajarin aku, ya Al. Gampang. Sementara itu, di sisi lain, Vio duduk tenang memangku putrinya yang tertidur di dadanya. Vivi, anak keduanya bersama Raffi tampak damai dalam pelukan ibunya. Sesekali Vio membelai rambut halusnya sambil tersenyum pada Alana. Jadi, kapan nyusul anak kedua? Tanya Bian, sambil tertawa kecil. Kamu aja dulu, sahut Alea. Kata papanya Sasi, punya anak lagi kalau Sasi usianya 5 tahun aja. Mas Erlan juga rencana punya banyak anak. Gas. Sambar Alea. Kan ada papa yang siap tampung. Kamu bikin aja yang banyak. Semua tertawa. Namun, tidak semua tawa hari itu menggambarkan kebahagiaan yang sama. Aisyah terduduk di pojok sofa, memandangi mereka yang sedang sibuk membicarakan kebiasaan sebagai seorang ibu. Pandangannya kosong, tangannya menggenggam cangkir teh yang sejak tadi tak tersentuh. Ia hanya melirik ke arah Brian yang turut bermain bersama anak-anak. Seperti sedang berharap bahwa salah satu anak yang ada di sana adalah miliknya.
Mata Aisyah sesekali melirik ke arah para mama muda yang bercerita penuh tawa tentang anak, tentang malam begadang, susu, dan sebagainya. Tapi bukan itu yang memenuhi pikirannya. Bukan tawa anak yang membuat dadanya sesak. Justru, ketiadaan itulah yang menghantui. Sudah 3 tahun ia menikah. 3 tahun mencoba, berharap, dan berdoa. Tetapi, belum juga Allah menitipkan seorang anak kepadanya. "Permisi," ucap Aisyah lirih. Suaranya tenggelam di tengah keramaian, tapi cukup membuat Vio menoleh. "Mau kemana, Sa?" 14. "Mau ke kamar sebentar. Kayaknya aku lupa sesuatu." "Oh." Aisyah hanya mengangguk pelan dan segera beranjak. Langkahnya cepat dan ringan, seolah takut jika terlalu lama berdiri di tengah itu, air matanya akan jatuh di depan mereka semua. Saat masuk ke kamar, ia menutup pintunya rapat, dan berdiri beberapa detik di balik daun pintu. Baru ketika sunyi menyelimutinya, bahunya mulai bergetar. Aisyah menangis dalam diam. "Bagaimana kalau aku gak bisa ngasih anak untuk suamiku?"